Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Novitasari dengan NIM 211260025. Pada kali ini balik lagi mata kuliah bioteknologi, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Kosiin MPDSI. Nah, kali ini saya akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama tentang bioteknologi konvensional dan modern, yang kedua tentang permasalahan atau tantangan yang dihadapi pada saat ini dalam menerapkan bioteknologi, dan yang ketiga yaitu kesimpulannya. Nah, yang pertama, pengertian bioteknologi. Seperti penjelasan minggu lalu, bahwa bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Dan selanjutnya, tentang jenis-jenis bioteknologi. Jadi, bioteknologi itu terbagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu bioteknologi konvensional, yang kedua bioteknologi modern. Jadi, terdapat perbedaan antara keduanya. Yang pertama, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan fermentasi dan prinsip sederhana dalam memanfaatkan makhluk hidup. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memakai rekayasa genetika dan difusus sel, dan yang mana ini menerapkannya memakai teknologi-teknologi baru dan yang lebih modern. Selanjutnya, tentang permasalahan atau tantangan yang dihadapi dalam penerapan bioteknologi, baik konvensional maupun modern. Nah, untuk poin yang pertama yaitu tentang penerapan atau permasalahan pada konvensional. Jadi, di sini saya ambil contoh atau ambil sampelnya pada kasus pembuatan tempe. Dan pada penerapan bioteknologi modernnya pada tanaman transgenik. Untuk tantangan atau permasalahan pada bioteknologi konvensional itu sendiri, yang pertama, kegagalan dalam pembuatan tempe. Jadi, kami telah mengalami itu sendiri pada percobaan atau praktikum pembuatan tempe. Jadi, kami telah mengikuti langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan tempe dengan baik yang benar. Tetapi, pada saat waktunya tiba, tempenya itu tidak jadi atau gagal. Jadi, jamurnya itu tidak berkembang, alias busuk. Nah, setelah kami selidiki, ternyata kegagalan pembuatan tempe itu terletak pada kualitas ragi yang kami gunakan. Jadi ragi tersebut sudah tidak layak atau tidak bagus lagi. Poin yang kedua yaitu harga bahan pembuatan tempe itu terbilang mahal. Ini sudah ada kasusnya pada daerah-daerah sekitar kita, bahwa memang harga bahan utama pembuatan tempe yaitu kedelai itu memang semakin lama, semakin tahun itu semakin naik, sehingga para pembuat tempe atau perajin tempe itu memiliki kendala dalam pembuatan tempe itu sendiri, karena tidak sinkron ketika dia hendak membeli bahannya dan untuk dijual lagi itu harganya sudah tidak masuk akal. Setelah menjelaskan tantangan atau permasalahan yang ada pada bioteknologi konvensional, sekarang saya akan membahas tentang tantangan dan permasalahan yang ada pada bioteknologi modern. Jadi di sini saya mengambil sampel pada tanaman transgenik. Mengapa sih tanaman transgenik ini ada permasalahannya? Jadi permasalahannya yaitu pada penerapan tanaman transgenik itu dapat mempengaruhi jumlah dan mutu produksi tanaman karena terbentuknya gulma baru yang resisten terhadap herbisida. Akhirnya dapat merubah struktur dan tekstur tanah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, bioteknologi adalah penggunaan organisme hidup atau bagian dari mereka untuk memodifikasi atau membuat produk yang berguna bagi manusia itu sendiri. Bioteknologi memang menawarkan potensi besar dalam meningkatkan kehidupan manusia, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti permasalahan etika, lingkungan, dan keamanan, yang mana semua ini perlu kita pertimbangkan secara cermat dan cermat. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi bioteknologi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.